Mari kita berdoa atau pimpin dalam doa. Kita bertanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami semua, terutama hari yang indah yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar akan belajar ya Tuhan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Semoga Engkau menyertai kami semua. Semoga kami bisa memahami derajat kami masing-masing sebagai manusia ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya doa kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi hari ini kita akan mempelajari atau memahami tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi, ya, yang kita pelajari minggu lalu kan. Hari ini kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Kita manusia ini kan diciptakan Tuhan laki-laki dan perempuan. Masih ingat di mana Tuhan menciptakan manusia pertama? Di mana? Taman Eden. Siapa manusia pertama diciptakan oleh Tuhan? Mereka hidup bersama di Taman Eden, di tempat di mana ada semua tempat yang membahagiakan, ya, di Taman Eden atau Taman Firdaus, ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan untuk bisa saling melengkapi. Minggu lalu kita mempelajari itu. Yang perempuan punya keterbatasan dilengkapi oleh yang laki-laki, ya. Ada tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ada juga yang tugas atau pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama, saling melengkapi. Ya. Kemudian di zaman sekarang kita ini berbeda dengan zaman dulu, ya, zaman penjajahan dulu kan. Nah, zaman dahulu, coba perhatikan, zaman dahulu kita ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perlakuan oleh penguasa, ya, penguasa atau pada waktu itu penjajah, mereka membedakan, ya, peran hak seorang perempuan dengan hak laki-laki. Ya. Kalau zaman penjajah dulu itu, kaum perempuan itu sangat dibatasi haknya, ya, terutama dalam bidang pendidikan. Yang perempuan pada zaman dulu itu tidak bisa sekolah, tidak boleh, tidak diinginkan kecuali anak raja, anak pejabat, perintah Hindia Belanda, ya. Tetapi kalau zaman sekarang itu semuanya bisa semua kan? Bisa semua. Yang perempuan bisa sekolah, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa kuliah ke perguruan yang tinggi, ya. Kalau zaman dulu tidak bisa. Zaman dulu itu hanya kaum laki-laki saja yang bisa sekolah tinggi, yang bisa jadi tentara, yang bisa jadi polisi, ya. Nah, jadi itu ada perubahan zaman, ya. Kalau zaman dulu itu mengalami banyak keterbatasan, ya. Hak seorang perempuan itu dibatasi oleh pemerintah, penjajah. Jajah siapa tuh? Belanda yang sudah pada waktu itu, ya. Nah, nanti Pak Guru ingin membaca sedikit perikop kitab suci Kejadian tentang laki-laki dan perempuan. Nanti anak-anak mendengarkan, ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dari perikop Injil Kejadian tadi kita mendengar bahwa seorang perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Artinya apa? Perempuan dan laki-laki itu adalah sederajat. Ya. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk itu supaya mendampingi laki-laki, bukan dari tulang kaki. Kalau tulang kaki artinya nanti diinjak, kalau rendah, arti sebanding kan? Jadi perempuan diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Jadi perempuan itu artinya menjadi teman, ya, menjadi sahabat, menjadi pendamping bagi laki-laki. Untuk dilindungi, untuk dijaga, ya. Itu hakikat kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian di tengah masyarakat itu ada banyak tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Kalau zaman sekarang dan zaman dahulu itu berbeda. Ya, kalau zaman sekarang ini zaman canggih, perempuan bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi presiden, ya kan? Nah, zaman dulu bermimpi tidak bisa. Nah itulah sekarang zamannya sudah zaman modern, ya, era digital, semua canggih, ya, serba canggih. Nah, jadi sekarang nanti kalian akan diberikan tugas untuk mencentang hal yang dilakukan dan tanda silang untuk hal yang tidak boleh dilakukan, baik itu laki-laki atau perempuan. Di sini ada dua zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang. Nanti silakan nanti ini dikerjakan dalam kelompok, semuanya aktif, ya. Jangan hanya satu orang yang bekerja. Nah, ini. Ya, silakan dikerjakan. Masyarakat apa sih yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan dan apa yang tidak boleh dilakukannya di zaman Ibu Kartini dan zaman sekarang. Ibu Kartini itu kan seorang wanita yang menjadi emansipasi wanita. Dia yang berani mendobrak situasi pada waktu itu. Pada waktu itu wanita tidak boleh sekolah, tetapi Kartini berani
untuk menentang kebijakan pemerintah Belanda pada waktu itu. Sehingga pada saat ini kalian bisa menikmati ya perjuangan Kartini, terutama yang perempuan. Silakan berdiskusi, ya, menyampaikan pendapat. Nanti ke kelompoknya bertanya, tanya dengan anggotanya. Zaman Kartini ini apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan? Apanya? Ngomong, bicara saja. Oh iya, di bawah juga bisa. Satu, jawabannya apa? Nah, yang di bawahnya itu ada pertanyaan, silakan dijawab. Di bawahnya saja, tulis di bawahnya. Ya. Nah, di bawah ditulis apa pertanyaannya itu? Ada pertanyaan. Itu bagaimana situasi perempuan dan laki-laki pada zaman Ibu Kartini? Situasinya bagaimana? Perempuannya, apakah mereka bebas untuk sekolah atau tidak? Nah, itu kadang tulis di situ. Kalau bebas, tulis bebas atau punya hak yang sama dengan laki-laki. Ya, kalau tidak sama, tulis tidak sama hak mereka dan kewajiban mereka berbeda. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Stop ya. Kerjanya itu dikumpulkan. Akan orang mengumpulkan. Baik, jadi ini sudah kalian kerjakan. Dari diskusi kan? Ya, itu berarti kalian sudah tahu, sudah bisa menjawab tugas apa nama yang dilakukan oleh perempuan di zaman Kartini dan di zaman sekarang. Nah, kita lihat gambar dulu. Ini gambar apa ini? Nah, gambar apa ini? Ada berapa gambar? Gambar pertama tentang apa? Bekerja di kira siapa yang melakukannya? Yang di tengahnya mengasuh menjaga anak. Yang gambar yang ketiga pakai bahasa Indonesia lah. Menggendong anaknya dan menyusui anaknya, ya, memberi anaknya makan. Siapa yang bertugas di situ? Ibu atau kaum perempuan. Tidak ada laki-laki menyusui anaknya. Ya, tidak ada. Ya, nah itu salah satu bentuk nyata tugas laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau laki-laki itu biasanya bekerja di sawah. Minggu lalu kita sudah menuliskan ciri fisik laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan, tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi. Ya, untuk saling melengkapi. Baik, jadi kalian sudah mengerjakan tugas itu dengan baik.
Bagaimana situasi perempuan dan laki-laki zaman Ibu Kartini? Kita kembali lagi ke situ. Apakah mereka bebas atau tidak? Tidak bisa sekolah, laki-laki bisa sekolah, perempuan bisa sekolah, laki bisa sekolah. Ini di zaman sekarang ini kan? Kalau semuanya bisa sekolah, perempuan bisa sekolah, laki-laki juga bisa sekolah. Ya. Kemudian kita akan masuk kepada mengamati yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau di tengah masyarakat itu bagaimana ya? Tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Apakah di tengah masyarakat itu ada perbedaan enggak? Perempuan dan laki-laki dalam hal tugas, kerjaan. Ada? Ada. Perempuan itu biasanya memasak. Itu pasti, ya. Laki-laki mungkin bisa memasak, tetapi yang rutin memasak itu adalah kaum ibu, yaitu perempuan. Ini di rumah memasak, ya, tugas seorang perempuan. Kemudian apa lagi? Kerja. Kalau bekerja yang berat itu tugasnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Jangan lalu kalian memaksa yang perempuan nanti kalau udah berkeluarga, ya kan? Lalu kerja kerasnya itu yang perempuan, bukan? Yang kerja keras itu laki-laki. Ya. Tetapi dalam hal pendidikan sekarang itu semuanya punya hak yang sama, sederajat artinya. Sederajat itu artinya sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, meskipun ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Tadi seperti yang dilihat dalam foto tadi atau gambar tadi itu, mengasuh anak, menjaga anak, menyusui. Nah, itu tugas siapa? Perempuan. Ya, nah itu memang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tidak bisa. Itu memang kodratnya perempuan seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan tadi diceritakan dalam Kejadian tadi kan, kita manusia dibentuk dari tanah. Kemudian perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Jadi kita ini adalah manusia yang sederajat, ya, manusia yang punya hak yang sama, apalagi di hadapan Tuhan tidak ada beda. Kalau kita ini di hadapan Tuhan ini laki-laki perempuan sama, yang dilihat adalah perbuatannya, ya, perbuatan baiknya, imannya kepada Tuhan. Ya. Kalaupun dia laki-laki hebat, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan, sama dengan perempuan kan sama. Jadi itu yang dia Tuhan, bukan status laki-laki atau perempuannya, tetapi iman, ya, ketekunannya, perbuatan baiknya. Nah, itu yang dilihat. Ya, sebagai bentuk penilaian apa yang dilakukan kita di dunia ini menjadi ukuran ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sama, mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan. Masih semangat kita nih? Kita bernyanyi dulu biar lebih semangat. Tepuk tangan. Berdiri, silakan berdiri. Happy. Kita bernyanyi Happy Ya Ya. Ya Ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya,
karena kita dicintai oleh Tuhan. Kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bisa belajar, bisa sekolah, bisa menikmati hidup ini ya, diberi nafas, diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa berpikir, bisa bekerja, bisa belajar dengan baik. Itulah kebahagiaan bagi kita. Ya, kebahagiaan bagi kita. Baik anak-anak, akhirnya kita akan menutup pertemuan kita ini dengan doa. Nanti Pak Guru pimpin kita dalam doa. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami semua pada hari ini. Dengan kami dapat menyelesaikan perjalanan kami ini dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sampaikan kepada-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Siapkan dulu.